Santapan Harian Senin 20 Maret 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-40. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Cinta, Engkau senantiasa menyegarkan hidup kami dengan firman-Mu. Kini kami berdiam, berteduh, dan berserah mendengarkan firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Matius 22 ayat 34-40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sahabat Santapan Harian, memang hal yang manusiawi jika manusia ingin keberadaan dirinya diterima dan diakui. Tetapi hal ini akan menjadi toksik ketika keinginan tersebut membuat seseorang menjadi mudah merasa terancam dan tersaingi oleh kehadiran orang lain. Akibatnya, orang itu dapat menjatuhkan sesamanya, termasuk dengan cara yang halus agar reputasinya tetap terjaga. Orang-orang Farisi bertanya tentang hukum Taurat untuk menemukan celah dari ajaran Yesus agar mereka dapat menyalahkannya. Hasrat untuk meneguhkan kekuasaan membuat mereka buta akan inti Torah, yaitu kasih. Sekalipun mereka tahu bahwa Torah mengajarkan kasih, perbuatan mereka jauh darinya. Tidak ada kasih di sana. Mereka berusaha menggunakan firman Tuhan untuk mencelakakan orang lain, meneguhkan posisi diri sendiri, dan melayani hasrat kekuasaan yang toksik. Sebagai tokoh agama, sangat mungkin mereka berbicara atas nama Tuhan, padahal mereka mempunyai agenda tersembunyi. Hal ini sangat mendukakan hati Yesus. Maka Ia mendengungkan lagu Fa'ahavta, perintah yang sangat penting bagi orang Yahudi, yaitu perintah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Perintah ini disandingkan dengan hukum yang sama, bukan nomor 2 yang lebih rendah ataupun kurang penting, yaitu perintah untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Orang yang mengasihi Allah pastilah juga mengasihi sesama. Jika seseorang tidak mengasihi sesama, itu artinya ia tidak mengasihi Allah. Kedua perintah ini adalah inti dari seluruh hukum Allah. Kebutuhan untuk dicintai yang dapat dipuaskan dengan penerimaan dan pengakuan orang lain adalah hal yang normal. Tetapi janganlah hal ini membawa kita kepada hasrat kekuasaan yang toksik, apalagi membuat kita mengatasnamakan Tuhan untuk berbuat jahat terhadap sesama. Sejatinya,
Kasih yang Alkitab ajarkan tidak bersifat hierarkis, melainkan holistik dan integratif antara mengasihi Allah, diri sendiri, dan sesama. Mari terus belajar mengasihi Allah, diri, dan sesama dengan benar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk menjadikan Engkau sebagai kerinduan terbesar kami. Sebagaimana Engkau mengajar murid-murid-Mu untuk berdoa, demikian juga kami memohon kepadamu untuk mengajarkan kami cara mengasihi. Bimbinglah kami. Di dalam anugerah kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.